Eh, Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Prof. Jubairi, sehat ya Prof? Alhamdulillah Ya, sehat. ya, kita butuh bimbingan sore-sore gini sambil saya culik waktunya Prof ini. Saya tahu sibuk sekali. Saya juga mengucapkan selamat bergabung Dr. Bambang, Dr. Hendarto, ya. Ini banyak ini teman-teman saya yang dari Dr. Rusdani, Dr. Samekto, Pak Dr. Biantoro, Pak Muhammad Joni juga hadir ini, Dr. Iing, Dr. Gigi Iing, Dr. Irianto, dan Dr. Herli dan Dr. Eko, sahabat saya ini semuanya. Terima kasih. Ini hanya bincang santai saja bahwa saya tertarik nih dengan tulisannya yang diulang, upload ulang oleh Prof. Jubairi Jurban di catatan puasanya. Ini judulnya mungkin saya nggak bacakan semuanya, isinya pada intinya Prof. itu membaca buku yang tadi udah disebutkan. Kalau saya ini baru tahu, ini jujur aja karena saya paling tahu sinetron yang sekarang nih, Winnie-Tau and Salt Shatterhand, ya. Nanti apa isinya kita ini. Tapi pada intinya singkat daripada tulisan Prof ini bahwa Prof ini lahir di keluarga Kauman. Nah, kita tahulah kalau keluarga Kauman itu menurut orang-orang luar itu ya santri ya, Prof. Di keluarga santri ya di Jogja, ya, anggapan orang luar ya Prof ini tidak juga membuat puasanya itu jauh lebih keren daripada anak di keluarga abangan. Ya, Prof ini menulis juga bahwa tidak berpura-pura juga puasa berlama-lama di kamar mandi dan juga untuk sembunyi-sembunyi jajan dan berpura-pura puasa penuh. Itu mungkin kembalinya tulisan Prof ini mengingatkan kepada ibu yang paling berjasa mengajarkan kita. Mungkin secara singkatnya demikian. Saya juga kebetulan selalu kangen dengan ibu saya walaupun sama-sama sudah tidak ada ya. Nah itu juga yang paling penting Prof, mungkin kita juga ingin mengajarkan yang selanjutnya kepada anak-anak kita untuk cinta kepada suasana dan rindu kepada orang tuanya. Memang anak-anak semakin ke depan seperti kita dan mungkin anak saya mungkin akan jauh lebih melanglang buana jika dia mengejar ilmu, mengejar kesempatan, itu tidak kita bisa bendung. Tetapi di sini Prof menuliskan rindu akan kampung halaman ya. Bagaimana beliau menceritakan tarawih itu di Kauman ya. Itu suasana puasa dan menanti berbuka itu semua sudah kita baca di sini dan tidak ketinggalan bahwa Prof tidak juga lahir di keluarga yang boleh dibilang Kauman itu dilarang dalam membaca buku dan mungkin inilah yang menjadikan Prof seperti sekarang ini karena ya jasa-jasa dari ibunda dari Profesor Jubairi. Mungkin kita semua berjasa orang tua kita berjasa dan kita juga diharapkan untuk menularkan kepada anak dan cucu kita mungkin. Bagaimana Prof juga berduel ya Prof? Emang bisa berantem ya Prof ya? Padahal Prof ini baik sekali nih orang ini. Enggak, tapi itu kenakalan anak-anak ya Prof yang Prof tulis di sini. Wah ini jangan kalah ini. Petentang petentengnya Prof juga wajib ini ya. Itulah yang membentuk masa kecil Prof ya. Bagaimana juga Lebaran di Kauman ya, sehingga sampailah Prof menuliskan di tahun berapa Prof masuk ke FK-nya Prof? Ini tahun 65.
65 udah masuk pertama ya Prof di UI ya. Betul. Oh iya ya. Nah, itulah mulai Prof pindah ke Jakarta ya, di meneruskan Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Sejak itu memang puasa dan Lebaran memasuki fase baru dengan dinamika dan kenangan yang baru dan berbeda. Namun puasa masa kecil dan segenap pembelajaran yang mengendap dalam diri saya hingga saat ini tak akan pernah pupus dari ingatan. Seperti kenangan saya terhadap almarhum dan almarhumah Bapak dan Ibu. Nah, ini Prof menuliskan dan menutup, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya, almarhum, mereka telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Itulah, amin, itulah akhir daripada yang dituliskan oleh Prof. Ju. Nah, pada prinsipnya mungkin kita minta nih apa pesan moral pada sore hari ini yang kita akan dapatkan dari guru besar kita. Tentu ini bukan di dunia semata, dunia kedokteran. Kalau dunia kedokteran udah pasti Prof sudah melewatinya dan mengajarkan kita pada sesuatu yang baik menurut kaidah-kaidah dunia kedokteran. Prof, sedikit dong cerita, itu tadi hanya saya membaca secara singkat aja. Kenapa sih tulisan Prof ini diawali dengan tulisan sebuah, ini komik atau apa ya ini dulunya ya Prof? Ya, Winnetou and Old Shatterhand. Silakan cerita ya Prof. Silakan Prof. Iya, mungkin kata Kang Hadi perlu disclaimer dulu. Iya. Terus terang saya nggak tahu kenapa aku jadi profesor gitu ya. Lewong kelas 3 SD aja aku nggak naik. Terus apa lagi ya? Waktu FK UI tahun pertama, kedua itu aku langganan dipanggil konseling. Kok angkamu jelek? Nggak gitu. Tapi pembelajaran dari bagaimana kasih sayang orang tua saya itu. Amin. Jadi guru SD saya SD-nya di Muhammadiyah Kupasan itu kan bisa dikatakan saling kenal dekat dengan orang tua. Nah, jadi pada waktu saya akan tidak naik kelas, itu orang tua sudah diberitahu dan Bapak Ibu saya juga tenang saja, tidak memarahi, tidak apa. Jadi dan itu yang amat sangat membekas. Jadi pada waktu si anak bakal ada kegagalan yang orang tua sudah tahu, itu tidak dimarahi. Itu saya kira membuat saya nyaman dan karena itu menjadi bekerja lebih keras dan ya alhamdulillah lulus SD-nya menjadi yang terbaik. Amin. Kemudian lulus SMP-nya juga nomor 2 terbaik. Namun sekedar ini yang plus minusnya, jadi ada gelombang naik turunnya ini kayak puncak apa COVID-19. Iya Prof. SMA-nya saya SMA 4 Manaba 3B, namun kemudian rata-rata banget angkanya pas-pasan bisa dikatakan begitu. Jadi kita ya sekarang saya juga menjadi menyadari pada waktu mendidik anak kemudian bahwa seseorang itu bisa mencapai kondisi maksimalnya kalau memang lingkungannya mendukung dan bahwa pada waktu seorang anak itu hasilnya tidak baik ya nggak perlu dimarahin kan si anak juga sudah sedih sebetulnya. Ya itu sekedar pengantar. Jadi kemudian di Kampung Kauman itu setiap bulan puasa itu ada mirip-mirip kombinasi antara sholat Isya, Tarweh, dan mirip sekolah malam itu ya. Jadi
sesudah sholat tarawih ada kelas-kelas dan kemudian ada juga bagaimana mengungkapkan dongeng dari masing-masing anak. Jadi kita diberi kesempatan Oh, untuk cerita. Nah, tapi ekspresinya yang dipanggil paling ya, Prof ya. benar. Ekspresinya Jadi betul ya. iya, jadi mengekspresikan diri. Saya masih ingat pernah mendapat hadiah itu luar biasa rasanya. Hadiah padahal dia cuma buku bacaan itu ya, Iya, karena Prof. dianggap pidatoannya itu Wah. lumayan. Nah, kemudian salah satu acara dari mirip sekolah malam itu selain ada kelas belajar juga cerita. Nah, ini yang cerita dari seorang senior mengenai Winnetou dan Old Shatterhand ini amat sangat berkesan. Dia amat sangat menguasai, jadi hafal luar kepala, ya. Dan ya sehingga kita bisa membayangkan seolah-olah kita ada di Amerika, di suku Indian, di kadang-kadang ada di pegunungan, kadang-kadang di padang pasir, kadang-kadang bagaimana mengenai saya masih ingat ada kaki beruang itu rupanya enak kalau ditanam di bawah di tanah, setelah sekian lama kemudian baru dimasak itu ya. Iya, 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 iya. Ya itu sekedar cerita, dan karena kakak yang cerita amat bagus itu menjadikan saya amat sangat senang membaca, sehingga pada waktu itu kan waktu kejadiannya waktu SD. Pada waktu SMP saya selalu menyisihkan uang untuk beli buku itu Karl May dari semua Ya. seri. Walaupun sebagian besar sudah lupa, tapi memotivasi anak untuk membaca itu saya rasakan banget. Dan mungkin ini kan boleh cerita yang agak ini juga ya, Santai bahwa aja, Prof. Santai, Prof. santai ya. Sehingga satu saat setelah SMA ya waktu SMA kemudian saya datang ke Gunung Agung, saya lihat loh ini kok ada buku namanya Yoga Asanas. Nah, di situ ada banyak posisi macam-macam orang, kok aneh banget gitu ya. Waktu itu sebagai anak kecil yang tertarik membaca, anak muda nih udah SMA, kemudian saya uang sangu saya simpan untuk beli. Buku. Akhirnya saya beli Yoga Asanas, dan ya alhamdulillah saya latih sendiri di kamar. Jadi geludak-geluduk, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang apa, dan dari luar kalau ibu saya, kenapa kok ini, ngapain kamu? Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Bu, cuman ini aja, gitu, nggak apa-apa. Sehingga ya believe it or not, saya sempat bisa melakukan hampir semua posisi yang ada di Yoga Asanas itu. Dan itu mungkin yang membiasakan saya lebih senang ikutan olahraga. Dan ya alhamdulillah pada usia senja, bukan udah nggak senja lagi, maghrib, Iya, Prof. 75 tahun itu dengan ya sekedar juga berbagi. 75 tahun saya pada usia ada diabetes, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada asam urat, baik komplit. Usia 71 serangan jantung berat sehingga harus operasi bypass. Namun kemudian bersama teman-teman yang lain dengan latihan olahraga dengan pelatih ternyata bisa sehat, bisa dikatakan amat sehat. Paling tidak GR-nya merasa lebih sehat dari usia 60-an gitu ya. Jadi rupanya ya sekaligus tips untuk kita semua. Dan memang kalau kita buka di Google yang amat sangat membantu saya juga adalah dulu saya selalu pakai
komputer meja maupun yang itu, tapi sekarang semuanya bisa dialihkan melalui di gadget ya. Ya gadget satu ini, dan itu amat sangat menolong untuk berbagi, untuk edukasi, ya sekedar informasi. Saya pernah mengasuh tanya jawab kesehatan seminggu sekali selama 11 tahun di Harian Republika, dan karena itu kumpulan tulisan itu saya bukukan, dan ya demikianlah sekedar pengantar dongengnya. Dan ya saya kemudian baru tahu bahwa Karl May ini ternyata kasihan, jadi anak keempat dari 14 kakak beradik, usia 5 tahun dia pernah buta, kemudian tapi karena buta itu jadi perasaan yang lain mungkin lebih tajam, kemudian ya akhirnya dia bisa melihat, kemudian ayah ibunya mendidik dia untuk baca dan baca, bahkan dia belajar bahasa Prancis dan bahasa Latin otodidak, sehingga bisa ya ada bahasa-bahasa Indian yang dia kuasai. Jadi misalnya nama dari kudanya Winnetou maupun kudanya Old Shatterhand itu dalam bahasa India disebutkan di situ ada, dan ya jadi kita membahas Winnetou, saya kira kita membahas kesenangan membaca dan manfaat membaca. Demikian, makasih. Ya, makasih Prof. Ini mungkin yang perlu adalah bagaimana menanamkan minat baca kembali nih Prof. Yang mungkin yang bisa kita tarik begitu ya. Nah, Karl May aja memang tadi yang Prof ceritakan, itulah salah satu karya yang mungkin bisa kita petik, dan itu membekas sekali, kelihatannya orang lain cerita hebat sehingga akhirnya saya juga ingin baca. Itulah ya Prof yang menjadikan Jubairi Jurban ini menjadi Prof nih, karena memang senang sekali membaca dan menjadi guru besar gitu ya. Pangkalnya membaca buku, tetapi Prof mungkin yang perlu kita perhatikan, mungkin nanti ini channel ini kan didengar, bagaimana kita tantangan tersendiri mendidik sekarang. Dulu mungkin buku tidak ya Prof ya. Nah, ada bendanya untuk kita baca. Sekarang pun gadget ada bendanya, tapi di situ banyak benda-benda lain, banyak hiburan-hiburan lain yang kadangkala kita mengandalkan gadget malah lupa untuk tujuan kita membaca, malah sinetron, drama, malah lebih kita anak-anak malah lebih pintar dari kita ini sekarang ini Prof. Mungkin kita persilakan Pak Bambang, bagaimana ini pendapatnya ini? Ada yang mau disampaikan, yang lawan mainnya membaca Karma ini udah pasti hatam ini. Silakan. Atau ada pesan moral lain, silakan, mungkin bisa diberikan ke kita semua. Ini ngobrol santai aja. Silakan apa ya? Pak. Terima kasih Kang Hadi. Saya sangat tertarik karena Prof. Zubairi ini salah satu role model kita. Jadi role model dari semuanya. Jadi kalau tadi Kang Hadi sampaikan membaca, tapi juga sikap perilaku, kepemimpinan, dan ya orang Jawa ini kita mengalir tapi tetap kepalanya tetap sehat. Iya. Iya, Prof ya. Jadi memang ada benturan kiri kanan mengalir, tapi tetap kepalanya tetap di atas, tetap sehat. Nah ini saya banyak belajar dari Prof. Zubairi. Terus kemudian juga Winnetou Old Shatterhand itu kan memperlihatkan mereka sebagai tokoh-tokoh yang konsisten, yang pemimpin, bisa memimpin, kemudian konsisten, sayang dengan lingkungannya, sayang dengan sukunya, sayang dengan adik perempuannya, kalau nggak salah Winnetou ya, itu ya apa waktu itu ya. Itu saya punya
semua serinya saya punya tuh. Termasuk yang Karabenensi. Karabenensi. Itu raknya itu sederetan gitu loh. Wah, nanti Dokter Hendarto main terus nih ke rumah ini. Dokter Hen. Jadi setelah saya jadi dokter segala kan sementara lupa itu. Nah, seperti Prof. Zubairi saya nyari lagi di Gunung Agung. Nah, ternyata ada lagi itu saya beli lagi. Iya. Kalau dulu saya suka tuker-tukeran dengan sepupu saya itu untuk saling pinjam buku itu terus kemudian pinjam. Kan satu judul ada 3 kan, seperti Lano Estacado ada 3. Terus yang apa Raja Minyak itu juga ada berapa gitu kan. Terus wah pokoknya semua saya baca deh. Kalau aku is Doraemon nih Pak Bambang. Doraemon. Tapi itu nilai kepahlawanan, kemudian kepemimpinan, kemudian sayang ya, kemudian ya itu semua yang saya baca di situ. Kemudian Prof. Zubairinya juga sebagai role model tadi bahwa kita bisa survive tanpa kekerasan, ya Prof ya. Tanpa kekerasan kita bisa survive. Kita bisa mempengaruhi dalam arti yang positif ya. Artinya kita membawa lingkungan kita ke arah yang baik. Ya. Itu yang luar biasa Prof. Zubairi ini, tanpa kekerasan, dengan senyum terus, tapi membawa kita. Itu Kang Hadi. Nah, terima kasih. Prof. Ya. Nah, ini Prof, kita mau dengar ini lawan mainnya Dr. Hendarto nih dari Banten, sama-sama dari Banten. Silakan Dr. Hen. Dr. Hen. Wah. Silakan Dr. Hen. Atau nih, Dr. Eko dulu nih. Silakan Dr. Eko. Dr. Eko Cahyono. Terima kasih Kang Hadi. Mana wajahmu nggak ketok? Ya. Oh iya, ganteng nih. Nggak kelihatan. Silakan Mas Eko. Ini kalau tentang Prof. Zubairi sih saya pikir kita semuanya sudah tahu ya bagaimana figur beliau. Khususnya kalau saya itu karena saya nyuwito Prof. Zubairi itu 6 tahun di FKUI, tahu benar beliau sebagai salah satu dosen favorit. Kalau ujian dengan beliau itu bukan hanya lulusnya, tapi pada saat ujian itu juga diajarin. Oh, jangan-jangan hair ini ya? Hairco ya? Alhamdulillah saya ujiannya bukan dengan Prof. Zubairi ya. Padahal saya sudah mudah-mudahan sama Prof. Zubairi, tapi kok nggak dapet ya. Tapi alhamdulillah kalau di internal lulus juga Prof. Sama Prof. Supartondo ya Prof. Keren. Itu guru saya topnya itu. Nah, jadi kalau itu ya, kalau tentang keilmuan segala macam saya banyak, bukan hanya pada saat mahasiswa, sebenarnya beberapa kali setelah saya kerja juga saya banyak dibantu oleh beliau, baik dari ngerujuk pasien maupun juga untuk program-program ya Prof. Beberapa kali Prof Kerso untuk ngerawui saya di Balikpapan. Kemudian juga karena ini ya program kita waktu itu tentang HIV, tentang bahkan ada beberapa pasien Prof yang HIV positif ternyata menikah dan sudah punya anak, dan anaknya alhamdulillah bisa tetap undetected sampai saat ini Prof ya. Sampai saat ini pasiennya terus ngabarin saya, dan itu sangat bagus Prof ya. Nah, kalau tentang old Shatterhand itu memang ya sama lah mungkin ya, kalau saya beda dengan Prof kan mungkin usia 20-25 tahun, tapi ya saya masih dapat itu old Shatterhand. Jadi waktu zaman saya kotanya lebih kecil malah Prof, saya di Purwokerto Prof, kalau Jogja masih dan mending ada perpustakaan. Saya dapatnya waktu itu di SD atau SMP di perpustakaan Pemda. Nah kemudian setelah itu saya baca pertama, loh ini buku kok bagus banget, sama yang tadi saya bilang itu. Saya baca semuanya ya, zaman itu biasalah Prof, ada Kopingho, ada segala macam, tapi Dokter Karma ini memang luar biasa, Kang Hadi dan kawan-kawan semua. Saya ingat kalau waktu itu saya baca yang Winnetou gugur itu sampai merebes mili, saking begitu pandainya si Dokter Karma itu visualisasi lewat tulisan ya, memvisualisasi dan tertulis gitu, dan kita bisa terbawa gitu. Menceritakan bagaimana itu suasana di
Prairie di sana, termasuk juga karena ada 3 seri kalau nggak salah ya Prof ya, Dr. Karmai, yaitu di Amerika Utara itu Old Shatterhand ya, Klekih Petra kalau masih dengar itu, terus adiknya Winnetou itu memang jatuh cinta sama Old Shatterhand juga itu. Jadi drakor-drakoran itu sudah ada, itu drakor itu bukan hal yang sudah ada zaman dulu itu. Iya. Kemudian kalau yang di Timur Tengah itu di daerah Balkan sana itu Karaben MC. Kemudian di Amerika Selatan juga ada itu serial Dr. Karma itu. Nah, saya perlihatkan ini, saya juga punya koleksinya ini Prof. Mohon izin Prof. Ini sejenis ini. Ini lagi-lagi sama kayak tadi. Buku yang lama itu udah hilang, akhirnya saya runut lagi, dapat ini Prof. Ada beberapa Prof. Selain juga ada beberapa buku yang lain. Walah. Nah, kalau nggak salah di Dr. Eko juga masih punya koleksi kaset-kaset itu ya? Masih Prof. Alhamdulillah Prof. Masih ada Prof. Ini Prof. Kaset. Wah, mantap. Ini kaset yang Yes itu yang, jadi gini Prof, saya suka bergurau nih dengan bergurau dengan arti positif ya sama kawan-kawan itu. Kalau kaset-kasetnya yang mendayu-dayu, yang kayak jenis obi mesah itu dengan mudah kita bisa. Tapi kalau kaset yang mumet-mumetin sedikit, yang Yes, yang Genesis, yang Dream Theater, nah itu walaupun saya dari orang kampung ternyata tuh nggak semua orang bisa dengerin, saya bilang gitu Prof ya. Jadi jangan remehkan orang kampung nih, gitu Prof ya. Weh. Nah, cuman pada saat kuliah Prof, karena ada Dr. Karmai, ya harus jujur diakui, saya juga baca yang dekat-dekat dengan Karmai Prof, yaitu Karl Marx. Oh, Karl Marx lain. Memang yaitu kalau tidak sekolah di kampusnya Prof Zubairi ya mungkin saya nggak bisa begitu Prof, cuman jumut di Purwokerto aja Prof. Jadi ya kalau dengan Prof lagi-lagi kalau di ini mungkin makanya saya minta nih Dr. Hadi baca lagi Dr. Karmai itu nilai-nilainya universal. Dr. Karmai sendiri itu nilai-nilainya ya jujur aja harus diakui itu adalah nilai-nilai Kristiani. Bahkan di salah satu bukunya itu disebutkan waktu Winnetou mau meninggal karena ditembak tuh dia bilang Scarlett itu panggilan kesayangan Winnetou ke Dr. Karmai itu bilang ke Old Shatterhand, dia bilang Scarlett, Winnetou adalah seorang Kristen. Jadi tetap ada pemberian nilai-nilai, tapi menurut saya itu tidak propaganda gitu. Bagus-bagus aja menurut saya karena itu adalah nilai universal yang memang kita rasakan semua. Terutama itu yang tanpa kekerasan. Ada pemburu binatang berkulit tebal di Rio Pecos, ada Yano Estacado, ada Old Firehand, Old Webel, sama musuh utamanya si Santer ya Prof ya, yang berkali-kali itu sudah tinggal dimatiin aja sama Old Shatterhand, tapi karena begitu cintanya, begitu tanpa kekerasannya si Old Shatterhand itu bisa terusan walaupun terus-terusan bikin masalah gitu. Jadi memang menarik sekali itu karangannya Dr. Karmai, dan kalau kita yang dibaca pada saat itu tuh sangat-sangat membekas dan membentuk nilai-nilai sampai saat ini. Dan nilainya itu universal Prof ya. Bukan hanya nilai agama tertentu, semuanya umum aja itu. Begitu Kang Hadi. Dan terima kasih Prof. Ya, ternyata ini udah 2 orang yang memang mengikuti jejaknya Prof nih. Nggak salah ini Prof me-upload ulang catatan puasanya Prof ini dengan Winnetou ini. Memang mantep ini. Nggak nyangka loh saya ini. Nah ini Prof, kita dengarkan lagi nih. Dr. Hendarto udah bisa buka ini belum ya? Apa janjian lagi praktek nih? Dr. Hendarto? Dr. Hen? Ada lagi yang lain mungkin? Pada prinsipnya Winnetou ini ternyata memang betul-betul nilai kasihnya, nilai banyak ya, nilai yang membekas kepada Prof Zubairi dan teman-teman yang lain, bahwa membaca itu dan mengikuti guru itu mungkin akibat orang lain menulis itu bisa menjadi guru ya Prof ya, dan itu bisa ada Prof mendengarkan pertama kali kekaguman daripada kakak kelas ya mungkin, atau kakak sendiri kali ya tadi
yang membaca begitu fasihnya, ya, di samping nilai-nilai agama yang kita anut, dan juga mungkin nilai kasih yang paling penting. Ada lagi yang bisa menambahkan ini, yang koleksi komiknya nanti tak datangi loh Pak Eko, nanti sama-sama ini ya, nanti tak datangi ke sana loh, ke tempatmu ini. Siap Kang Hadi. Ayo, mendoan dan tempe keripik siap tersedia. Tak gondol nanti Winetaunya ya. Baik, ada lagi teman-teman mungkin yang lain ini sebelum nanti Prof memberikan nilai moral yang lain-lainnya mungkin yang bisa kita sumbangkan. Silakan Pak Samekto mungkin. Pak, silakan. Terdengar suara saya, Pak? Yes, terdengar Pak. Terdengar Pak. Terdengar Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dekat kali dengan, karena kita masih dalam lingkungan keluarga. Ada satu hal yang sangat utama yang kami ikuti, kami ke bumi adalah beliau sangat mendorong silaturahim. Jadi dia selalu berusaha mengumpul semua keluarga. Ya, sering sekali kita bertemu dengan beliau untuk terus-menerus memupuk silaturahim antara keluarga. Itu satu. Ya. Apakah rumahnya, di rumah mertuanya, ya. Kita selalu ada silaturahim seperti itu. Itu pertama. Yang kedua mungkin tidak diketahui, Prof ini adalah orang kiai, ya tentu saja dari kaum. Prof Zubair seorang kiai yang fasih sekali kalau baca Al-Quran. Nanti mungkin cerita bagaimana komunitas para dokter dan Prof Zubair itu, ya, selalu bertemu, ya, untuk membatalkan dan juga tafsirnya. Ya, kalau kita doa-doa beliau yang selalu kita tunggu, ya, kalau dalam pertemuan itu tentang Prof Zubairi sisi lain, dan tentu saja dia sangat mendukung komunitas dalam karena seperti komunitas yang mendukung untuk HIV, ya. Dia sangat mendukung sekali organisasinya ilmu, sangat didukung beliau yang sekarang berkaitan dengan Olterhan Winetau, ya. Ini cerita ini kami baca waktu masih katakan SEM, ya, 61, 62, 63 gitu, ya. Masa remaja yang awalnya kita nggak tahu Olterhan itu ternyata orang yang tidak berkelahi, tapi sekali mukul itu lawannya langsung jatuh. Karena itu mendapat Olterhan, ya. Olterhan itu pemukul, tangan mukul. Nah, ini kemudian karena kita masih remaja ingin seperti Olterhan. SMP kemudian kalau kayak wah kita hebat betul Olterhan sekali itu jatuh, ya. Dari itu, ya. Kemudian petualangannya dia sebagai pembunuh salah satu yang membunuh biru hitam, ruang hitam di Amerika sana, ya. Dan itu luar biasa karena itu dia punya pisau yang namanya pisau silver knife, artinya pisau perak yang selalu dibawa, dan itu anunya dia. Itulah kemudian salah satu kuku belang itu dijadikan kalungnya oleh Olterhan, ya. Dan antara Olterhan Winetau itu ada persahabatan yang unik. Yang satu dari Eropa, yang satu dari Amerika, ya. Olterhan sangat menghargai kepemimpinan, kepercayaan, dan katakanlah keberanian Winetau, ya. Dia anak kepala suku Aceh yang kalau bertempur itu selalu di depan, dan antara mereka kemudian dalam cerita itu adalah persahabatan dengan
darah itu seperti ini, bahwa tangan kanan masing-masing ditoreh dengan pisau. Ya. Old Shatterhand noreh, kemudian Beto juga noreh. Kemudian tangan itu yang berdarah itu dikaitkan berdua, kedua ya. Sehingga disitulah ada persaudaraan berdasarkan darah. Nah itu yang apa namanya persaudaraan itu yang kita tidak ketahui bagaimana bahwa persaudaraan itu ketahui bagaimana itu bisa langgeng gitu, saling membantu dan sebagainya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Old Shatterhand ini dia itu suka sekali kalau memang berlalang mana-mana ke daerah bahkan ke Amerika bagian barat, ya, kemudian juga Afrika Utara. Dia itu daerah-daerah jajahan imajinasinya, ya. Ada daerah yang pernah dia datangi. Nah, salah satunya adalah yang karena dia lalu katakanlah dari Pradi melihat katakanlah bison, itu sangat menarik sekali bagaimana Shatterhand itu sama itu membuat dendeng dan bison itu lah kayaknya. Tahun 60-an ya, kita susah kali makan dendeng. Iya. Baik. Jadi kalau baca cerita tentang bagaimana dendeng dibuat, kemudian dendeng dijemur dan dimakan supaya berselera sekali di antara Shatterhand dan Winnetou, itu memang sangat luar biasa. Jadi itulah beberapa yang menarik sebagai anak muda terus membaca Winnetou. Jadi judulnya emang Winnetou ya, kan Shatterhand. Shatterhand adalah panggilan dia, panggilan kami, bahwa dia dinamai oleh orang-orang itu sebagai orang tua yang katakanlah sekalipun itu apa namanya lawannya itu jatuh, ya. Siap. Itu terjadi di satu waktu ya, sebelum pergi ke Peri itu. Disitulah disebutkan dipanggil sebagai Shatterhand. Sebagai anak muda, tentu saja kalau misalnya kita ingin semuanya seperti dia, gitu, bertualang, berteman, bersahabat dengan orang lain, ada juga berkelahnya, ada juga membunuh bintang burung yang besar sekali, yang orang lain tidak bisa, tapi Shatterhand bisa melakukannya tentunya dengan imajinasi. Shatterhand sendiri baru setelah agak tua dia datang Amerika, tapi tidak sampai ke daerah Pari. Aneh sekali dia. Jadi baik Pak Samekto, berdasarkan buku-buku yang dibaca. Bukunya adalah buku tentang travel Amerika, perjalanan dia pada tahun 1990-an ya. Terima kasih. Disitulah kemudian dia menuangkan cerita tentang Amerika Barat, tentang khusus India, dan menurut cerita ini tidak mengetahui tentang bukunya Harvey. Baik. Populer tempat lain. Saya itu saya Pak Haya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samekto. Waalaikumsalam. Prof, ini saya membaca juga nih bahwa baru tahu bahwa Karme ini memang nggak pernah pergi ke mana-mana, ya, tapi dia seolah-olah dia ada di situ, ya kan? Dan ini juga dia dari intisari yang Prof tulis di sini, memang hikmahnya adalah hikmah persahabatan, kesetiaan, keberanian, dan pembelaan terhadap kelompok pribumi yang tersingkirkan karena kekuatan kolonial, serta kehidupan yang sederhana, yang dekat dengan alam. Indah, ini inspiratif dan menggugah. Prof, saya tahu dan kita semua tahu ketika orang dengan HIV/AIDS itu pertama kali, saya lupa ditemukan di
digeger di Indonesia, sehingga saya tahu ada peristiwa yang rumah sakit juga ada yang menolak, sehingga hanya uluran tangan Prof. Mungkin apakah ini ada terinspirasi dari yang membekas bahwa ini harus diperhatikan, ini harus diwongke sebagai benar-benar pasien, sementara orang lain itu sangat menolak pada waktu itu. Gimana, Prof? Mungkin bisa diterangkan, Prof. Iya, mengenai HIV itu ya rasanya nanti cerita perkenalan pertamanya akan saya masukkan juga di kalau ada yang Iya. tertarik. Nggak, ini hanya Jadi, ini aja dasarnya ya, aja, sekedar, Prof. ya. Jadi sisi kemanusiaannya biasanya bikin, jadi bayangin ada beberapa masalah kemanusiaan di situ. Misalnya yang paling gampang sekarang ini masih banyak, ada ratusan anak yang dilahirkan dengan HIV. Iya, kemudian dari itu kita akan bertanya, mereka salah apa? Kan semua bayi, semua anak kan juga punya hak asasi kalau ingin dilahirkan di lingkungan yang menyenangkan, tanpa penyakit, dan yang katakanlah yang mempunyai fasilitas maksimal gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, nilai lain, contoh yang sekarang masih terjadi itu, misalnya kemarin baru beberapa tahun yang lalu di Solo anak-anak itu diusir dari sekolahnya, juga di Pulau Samosir juga sama, dan itu kemudian jadi artinya masalah-masalah diskriminasi, stigmatisasi itu masih terus berlanjut sampai sekarang, mungkin dalam bentuk yang lain. Kalau dulu misalnya betapa suku Apache ini demi orang-orang kulit putih, walaupun tidak semua orang kulit putih, itu demi untuk membangun rel kereta dari barat, dari St. Louis sampai Arizona sampai California, kemudian mengorbankan kemanusiaan dari suku Apache maupun suku-suku Indian yang lain. Jadi mungkin ada juga persamaannya. Jadi contoh yang lain, bayangin ada seorang ibu, nah ini yang kebetulan cerita, seorang ibu hamil, kemudian melahirkan di Grogol, di Bidan, kemudian si ibu ini meninggalkan anak bayinya, pergi, kemudian bidannya, kemudian waktu itu akhirnya diambil anak oleh seorang warga Singapura, mau diambil jadi anak di sana. Ternyata syarat di Singapura waktu itu, anak ini sekarang usianya sekitar 16 tahun, jadi kejadiannya 16 tahun yang lalu, belum terlalu lama, kemudian diperiksa ternyata positif HIV. Nah, karena positif HIV tidak boleh menjadi warga Singapura. Kemudian seperti juga dianggap barang radio rusak kiriman, return to sender, jadi dikirimkan kembali ke Indonesia. Kepolisian nggak mau terima, Departemen Sosial takut, tapi waktu itu ada Yayasan Pelita Ilmu, saya amat senang bersahabat dengan Prof. Samsu Rijal untuk mendirikan yayasan ini. Kemudian kami rawat. Nggak lama kemudian, nggak ada sebulan, sudah ada anggota keluarga dari salah satu pengurus yang mengambil anak. Bayangin, anak ini ternyata kemudian pinter banget sekarang ini, sudah setingkat mau SMA. Kemudian bayangin pada waktu usia 3 tahunan, saya mulai mikir, apa iya jangan-jangan orang Singapura bisa saja salah. Jadi saya periksa, kemudian viral load periksa, ternyata negatif. Jadi bayangin, hanya karena diduga, jadi hanya karena diduga positif dia dikucilkan, hanya karena diduga positif dia dilempar dari Indonesia diambil anak ke Singapura, balik lagi. Nah, kaitan dengan Winnetou apa? Iya, ada. Jadi orang seringkali bersikap atas dasar praduga.
Ya, betul. Nah, itu yang sekarang kalau dikaitkan juga di waktu Winnetou, namun juga di bulan puasa ternyata juga ada ajaran yang menyatakan kita tidak boleh berprasangka buruk satu, Ya, dan kita betul. tidak boleh mencari-cari kesalahan. Jadi bayangin kalau orang kulit putih itu dibayangkannya di Winnetou itu datangnya dengan senyum manis, dengan menjanjikan cinta kasih perdamaian, tetapi sebetulnya dia di belakangnya dia membawa pisau tajam dan kemudian menebar kebencian dan pertumpahan darah. Jadi memang kita melihat sisi kemanusiaan dari satu ajaran yang amat bagus, tetapi sebagai manusia kadang-kadang manusia itu ternyata ada juga yang amat jahat sampai yaitu Indian ini, kita juga belajar Indian ini ternyata ada juga di Kanada, dan ternyata semacam Indian ada juga di Australia gitu ya. Dan mungkin juga di kita untuk teman-teman yang di tempat tertentu yang mungkin asalnya dari situ tetapi saat berikutnya menjadi minoritas itu kadang-kadang mengalami perlakuan yang tidak adil ya. Jadi kita belajar dari Winnetou ini mengenai tadi sudah disampaikan persahabatan, persaudaraan, kejujuran, keberanian, dan juga keadilan. Makasih. Ya, baik Prof. Mungkin ada yang ingin memberikan sumbang saran. Dr. Hendarto ini saya panggil yang punya koleksi Winnetou juga, atau yang lain ini Mbak Diah ini loh. Dr. Bihantoro, Dr. Tri, Dr. Armaidi, silakan. Boleh saya lagi, Kang Hadi. Monggo, kalau silakan. Yang tadi, yang upacara darah itu, saking kita dulu dengan kawan-kawan itu saking terbawanya, ya karena dulu kan kita nggak ngerti bahwa ada bloodborne pathogen. Kita ikut-ikutan juga itu melakukan tumpah darah. Nah, karena zaman itu kalau pas ngerokok kita pasti pernah lah ya waktu kecil-kecil nyoba ngerokok. Wah, ini kita lagi nyoba calumet menghisap pipa perdamaian gitu. Nah, jadi itu ya. Saking begitu terpengaruhnya kita pada saat itu karena begitu kepandaiannya, dan waktu itu kan belum ada medsos yang lain ya, pengaruhnya hanya itu saja. Jadi agak lebih merasuk ke kita. Jadi satu nilai lagi yang dibawakan oleh Dr. Kalme dalam cerita Winnetou itu adalah cinta kepada alam ya, begitu. Kita tuh sangat preserve waktu itu ceritanya tuh dibayangkan si Winnetou dengan si Karl Old Shatterhand ini banget sangat pro kepada lingkungan hidup. Jadi sebelum ada isu-isu lingkungan saat itu tuh sudah digaungkan. Termasuk juga pembelaan terhadap minoritas ya. Saya pikir memang di mana-mana tuh ada ya, di Amerika Utara jelas ya, orang-orang Indian, natifnya kan sebenarnya Indian, bukan orang bule gitu ya. Kemudian kalau di Australia itu juga nggak lebih bagus ya. Orang-orang aborigin itu kalau dilihat ceritanya juga konyol-konyol banget gitu ya. Ada upaya untuk westernisasi orang-orang aborigin. Jadi anak-anak aborigin yang baru lahir itu diambil secara paksa, diadop untuk hidup secara orang Barat. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau lihat sejarahnya, Australia itu kan sebenarnya kayak Nusa Kambangan itu, para penjahat dari Inggris itu dikirimnya dibuang di situ ya, ternyata ketemu emas gitu ya, sama juga. Nah, jadi di sini jadi kita tahu ya ternyata bahwa di dunia ini tidak hitam putih gitu. Orang datang dengan senyum-senyum, ternyata di belakangnya ada sesuatu. Tapi juga nggak bisa digenerasikan. Orang bule atau orang barat yang baik juga banyak gitu. Orang timur yang jelek juga tidak sedikit. Jadi disitulah tata nilai kita gimana bisa. Jadi orang tuh bisa digebiah uyah, tapi juga harus juga bisa per individu dilihat masing-masing gitu. Kira-kira begitu. Nah, sama Prof. Zubairi itu pada saat kuliah, pada saat sekarang itu lebih ditekankan lagi. Jadi memang the living legend lah ini Prof. Zubairi dengan nilai-nilai. Terima kasih. Jadi sesak bajunya. Iya. Terima kasih Mas Eko. Ya. Silakan tambahan sedikit. Ya, silakan. Rupanya Karl May itu di rumahnya dia menyimpan
senapan perak, seperti yang ada di cerita itu, kemudian kulit beruang, dan barang-barang kalung-kalung, seolah-olah jadi bagaimana dia ingin menyampaikan imajinasinya ke dalam rumahnya. Dan sekedar diketahui ternyata dia punya kepribadian ganda dan pernah juga kita tahu pernah di penjara. Jadi intinya adalah semua orang itu ada plus minusnya dan ternyata tidak mengalami untuk berprestasi luar biasa. Amin. Nah ini Prof, ini salah satu muridnya lagi nih Prof. Ya tadi Mas Eko juga udah senyum-senyum, tapi senyumnya tulus kalau Mas Eko juga pastilah. Ini lebih tulus lagi nih Mbak Diah. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya nggak ini ya. Iya, nggak apa-apa. Udah senyum kok fotonya ini. Silakan Mbak Diah. Ya, tadi Prof mengatakan bahwa jangan berprasangka buruk dan sebagainya. Itu bukan hanya bukan hanya slogan itu Dokter Hadi, itu itu diajarkan ke kita, itu ke murid-muridnya begitu ya. Jadi kan beliau ini dulu juga pernah memimpin MPPK di awal-awal dulu ya. Nah, tentu banyak perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, itu kan wajar ya. Nah, beliau itu salah satu yang selalu mengajarkan bahwa perbedaan pendapat itu tidak apa-apa gitu. Jadi perbedaan pendapat itu baik-baik saja begitu. Nah, kemudian dan itu tidak berarti kalau kita berbeda pendapat terus kemudian jadi musuhan dalam hubungan sehari-hari gitu. Nah, terus beliau menekankan bahwa yaitu tadi kita harus saling menghormati untuk berbeda pendapat. Nah, terus kemudian yaitu tadi yang beliau selalu sampaikan, jangan berprasangka buruk begitu. Dan kalau ada perbedaan pendapat, cari persamaannya. Kalau mencari solusi terhadap sesuatu itu harus dicari persamaannya. Nah, itu dipraktekkan betul ketika beliau memimpin MPPK. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, kalau terjadi hal-hal yang harus dicarikan jalan keluar untuk disatukan, nah itu biasanya beliau mendorong untuk cari persamaannya dari semua orang yang ada gitu. Nah, jadi dengan begitu kita bisa bergerak lebih mudah. Jangan mencari perbedaannya kalau melihat sesuatu atau melihat orang lain, tapi cari persamaannya. Nah, kemudian itu bisa kita carikan solusinya begitu. Nah, itu menurut saya itu luar biasa ya. Apalagi kalau ngelihat kita kalau udah berbeda pendapat terus kok jadi musuhan gitu, bahkan di NKRI kan suka begitu ya. Berbeda pendapat terus jadi dua kelompok yang kayaknya kok nggak bisa disatukan. Nah, itu beliau mengatakan bahwa kita harus belajar menjadi lebih dewasa untuk menghargai perbedaan pendapat, dan yaitu perbedaan pendapat itu rahmat dan tidak apa-apa gitu. Itu terima kasih Prof. Jubairi sudah ngaji banyak hal. Makasih Dokter Hadi. Amin. Ya. Ini saya belum dengar Dokter Hendarto. Ini gimana ya Dokter Hendarto? Dokter Hen? Ya, mungkin beliau lagi ini kali di jalan. Baik Prof. Ini di dalam dunia sekarang ini memang tadi Dokter Diah juga menyinggung ya. Ini saya meminta dan memohon mungkin pesannya yang terjadi di dunia kedokteran ini nanti mungkin kita harus juga kalau dari lihat kacamata yang saya punya, pasti ini jelas ada perbedaan yang agak sulit untuk disatukan antara yang organisasi yang kita cintai dan juga yang baru eksis ya, kemarin baru deklarasi. Nah ini mungkin hanya harapan pesan-pesan Prof ini untuk kita semua yang jauh masih berkecimpung sebagai fungsional organis ya di dalam sebuah ikatan dokter Indonesia. Mohon izin Prof, mungkin pesan moralnya bisa kita dapat Prof dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini Prof.
Silakan, Prof. Dengan kisah-kisah Winnetou, in the Southern Hand, ya, tapi jangan, tadi kata Pak Samikto, jangan memukul juga. Ini jangan-jangan Prof waktu berantem kecil nih karena membaca Southern Hand nih, sekali jab orang pingsan ini. Enggak ya, Prof ya? Silakan, Prof. Oke. Iya, kalau berantem saya kira semua anak kecil kan sekali-sekali berantem berkelahi itu wajar saja. Nah, ya nggak wajar kalau setelah dewasa seperti kita ini masih berantem ya, adu fisik atau adu marah-marahan, itu saya kira kurang tepat. Dan pada prinsipnya kan selalu ada jalan keluar yang terbaik, walaupun rambu-rambu, aturan-aturan yang dibikin tentu juga harus ditegakkan. Namun itu tidak membuka kedepannya. Jadi kedepannya kita bahas kedepannya. Saya kira saya jadi ingat salah satu hadis, maafin itu ya dalam bulan puasa. Nabi Muhammad bilang bahwa begini, apa sih yang paling cepat mendatangkan kebaikan dan paling cepat mendatangkan keburukan? Yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah menyambung tali silaturahmi, mendamaikan pihak-pihak yang bertengkar. Itu bisa amat sangat bagus dan pahalanya luar biasa. Sebaliknya, kalau kita memutuskan tali persaudaraan, itu luar biasa buruk. Jadi itu kan dalam kaitan antar manusia. Bagaimana dalam kaitan organisasi? Saya kira mestinya prinsipnya juga tidak beda. Jadi tentu satu saat aturan organisasi harus dijalankan. Iya, saya setuju bahwa aturan organisasi dan semuanya harus menjalankan. Namun kalau kita bicara ke depan pada tahap berikutnya, saya kira ya mestinya masih terbuka kesempatan untuk rekonsiliasi, memaafkan, dan karena disebutkan juga bahwa amalan yang terbaik adalah memaafkan. Jadi ya, saya sih mengimbau ke depan mestinya masih terbuka, misalnya ya aku mau daftar lagi gitu ya. Maksudnya aku tanpa menyebut nama, saya kira Prof. Itu ya mestinya ke depan, jangan sekarang sih memang cooling down, namun ke depan mestinya terbuka kesempatan untuk saling menghormati dan damai. Yang semua orang berbuat salah, seperti juga Karme ternyata kan tadi pernah di penjara, dan Karme itu ternyata mempunyai kepribadian ganda. Jadi dan kalau kita melihat diri kita sendiri, jadi kita yang lebih tahu bahwa ternyata kita ada sisi-sisi buruk yang udah lalu, namun sebetulnya kita tahu bahwa itu tidak benar, itu tidak tepat, itu mungkin jadi itu saja sih. Jadi next step saya kira mestinya dibuka kemungkinan itu. Mungkin saya tidak tepat menyampaikannya, maaf, tapi itu bayangan saya ke depan itu menjadi penting. Seperti juga sekarang ini mengenai Indonesia, mengenai NKRI. Kok seolah-olah aku yang benar, situ yang salah, dan situ yang salah, aku yang benar. Dan saya kira waktunya kita untuk bisa memahami bahwa kadang-kadang yang kita yakini benar itu satu saat akan terbukti keliru. Sebaliknya, apa yang kita yakini salah, ternyata satu saat bisa merupakan suatu kebenaran. Jadi
Itu saja sih. Jadi ya, dan juga sesuai juga dengan sumpah kita sebagai dokter. Ya. Saya sama Kang Hadi walaupun lahirnya beda, tapi kami bersaudara. Iya, siap, Prof. Itu saja. Ya. Terima kasih Prof. Jubairi, satu pelajaran moral. Mungkin kalau tidak ada teman-teman yang memberikan pendapat lagi, ini waktu yang sangat efektif ya, ada 1,5 jam. Mungkin di tempat lain sudah berbuka, tapi di ini kita masih sekitar 1 jaman lagi. Nah, Prof, mungkin saya hanya membaca saja ya, Prof, karena saya belum mampu menulis yang karena memang pengalaman hidup masih belum terlalu ini nih, Prof, berkualitas untuk saya lalui. Bahwa Prof itu tadi berbicara kebenaran, memang kebenaran itu menyakitkan jika dinyatakan dan hanya sedikit orang yang dapat menerima hal itu. Tapi yakinlah Prof, ini saya baca ya di tulisan orang lain bahwa kebenaran itu tidak pernah bisa menjadi tua, Prof. Kebenaran itu nggak pernah layu. Nah, mungkin yang paling penting di sini adalah memang kebenaran itu merupakan sesuatu yang unik, tidak berawal dan berakhir, serta tidak memiliki ruang dan waktu. Nah, pada kesimpulan akhirnya, Prof, sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuhnya yang paling besar adalah sahwasangka atau prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati, Prof. Bukan rendah diri. Nah itu terima kasih Prof. Jubairi Jurban atas catatannya, sangat menginspirasi kita buat ini tidak didengarkan saja oleh para dokter, tapi mungkin para pemimpin-pemimpin yang lain dan juga pada teman-teman saya yang lain. Obrolan yang sangat singkat tapi berkualitas, pesan moral tentang keberanian, kesetiaan, kejujuran, kebenaran, itu ada. Semua yang paling utama adalah Prof yang membaca duluan komik Winetau ini, karena kita belum pada lahir semua, Prof udah membaca lebih dulu ya Prof ya, karena memang urutannya seperti itu. Terima kasih dengan segala hormat buat Prof Jubairi. Semoga Prof dengan keluarga sehat selalu. Amin. Semuanya kita membutuhkan bimbingan ya Prof. Mungkin kita berdoa buat kita semua dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari menundukkan kepala bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai dokter, mungkin yang lain-lain sebagai profesionalnya kita adalah tetap mengemban. Kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan. Baik, Prof, dengan segala terima kasih saya juga teman-teman yang lain, Dr. Bambang, Dr. Eko, Dr. Samekto, mungkin ini yang lain yang belum bersuara, nanti pasti kita akan bikin lagi bersama dengan Prof dan guru-guru besar yang lain. Dr. Armeidi juga saya lihat, Dr. Iing, Dr. Bihantoro, Dr. Tri, Dr. Hendrato, Dr. Diah, dan jangan lupa nih Dr. Eko, nanti saya datang ke sana ya. Saya mau gondol nih. Ini tahunnya bersama Pak Bambang nih. Ya, ya. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Yang Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Hadi. Ya, Terima kasih sama-sama. semua. Ya, oke. Ya.